Betul. Tapi kemudian kita doakan beliau-beliau guru kita bulannya kami juga kita semua berbahagia kita. Semoga kita mengiringi beliau, mengiringi Rasulullah SAW dari dunia sampai akhirat, dan semoga juga mengiringi Rasulullah SAW kan melalui sunnahnya. Ini Ustadz kita yang besar ya, makom yang besar, makom ini di depan namanya Ustadz Adib. Semoga beliau juga bisa ya sunnah Rasulullah ya. Kapan ya? Ya. Antiku Indonesiaan ya. Di sini ada Ustadz Rozaki. Umurnya kecil ya, tapi semangatnya rahmat Allah di beliau ya, tua. Ada juga Ustadz kita tadi sampai saya lupa nama beliau saking dari Kazim, Ustadz Kazimul Ghair, pengarang. Dua-duanya ini penulis kitab ya, masih kecil umur tapi menulis ya. Apaan ya? Kebetulan kenal ini Ustaz. Lupa ya nama beliau kan. Barangkali namanya lebih terkenal dari orangnya. Ustaz Irwan. Iya, Ustaz siapa juga? Mumpung sedikit kan, senang kita di absen kalau sedikit. Kalau sedikit kita senang di absen kan, bisa kita di absen kalau sedikit kan. Jadi itu barokahnya ya, dikit. Jadi barokah itu kan misalnya barokah turun 100, yang bergerak hanya 5, berarti 100 bagi 5 berapa kira-kira? Ya begitu kan. Kalau yang bergerak ribuan, 1000 ya sama dapat 1 kan. Ya Ustaz, Ustaz Rukin sama Ustaz Hafiz, beliau Hafiz insyaallah kan. Man hafizah, siapa yang menghafal 100.000 hadis makna ibadah kan, dan hafal Al-Quran juga. Allah SWT apa ya? Jadi akuan sebelum kita kesana kemari. Begitu ibaratnya antiku Indonesia kan. Karena kalau kita berbicara bahasa Arab bagus, tetapi rohaniah kekeluargaan itu ya agak kurang sedikit kan. Jadi teringat dulu sebelum kita kesana kemari, dulu adalah di zaman Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu perang Khaybar? Atau ada sebuah peperangan. Di sana umat Islam, terutama pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari golongan Ansor, kan terkenal cinta Rasulullah kan? Halo? Golongan Ansor kan? Sudah di mana? Ansor kan namanya, apa arti Ansor? Di kos. Sudah keluar. Penolong kan? Penolong Rasulullah SAW. Aneh ini. Nah ternyata di saat Rasulullah SAW hendak wafat, hendak pindah alam, ternyata beliau kaum Ansor tidak dibagikan ghanimah. Kunci kamar. Ya. Sahabat Ansor tidak dibagikan ghanimah, tidak dibagikan harta rampasan perang dunia. Perang ya. Justru Rasulullah SAW itu membagikan umat Islam, maksudnya yang baru masuk Islam dari golongan Makkah, bahkan yang tidak masuk Islam dikasih. Bahkan Rasulullah SAW sampai dicekik, beliau kasih yang mencekiknya. Ya, bahkan beliau Rasulullah dimintai kambing, beliau kasih 2 lembar kalau tidak salah, 1 lembar. Nah pertanyaannya, itu kan pertanyaannya. Masa ibu kaumin indah kaumin, bahwa itu musibah bagi suatu kaum, justru itu faedah bagi kaum yang
lain. Kita yang sakit yang untung kan dokter di rumah sakit, ya kan? Nah, misalnya beliau punya calon, misalnya nggak dapat, yang lain dapatnya. Nah, kalau nggak mungkin kubur yang dapat karena meninggal. Nah, misalnya masa ibu kaumin indah kaumin bawa ibu kaumin indah kaumin, masa ibu musibah faedah bagi satu kaum, justru itu musibah bagi kaum yang lain. Nah, jadi sebelum ke sana ya, kan yang dapat ghanimah siapa? Ya, yang baru ke hatinya. Justru berarti yang tidak dapat ghanimah siapa? Kaum Ansor yang lelah-lelah berdarah-darah, belum habis yang beliau dari darah, ternyata dibagikan oleh Rasulullah ke siapa? Iya, itu yang baru-baru dikenal. Nah, sehingga di sanalah protes ada yang sampai tidak tahan, justru mengeluh. Belum ya, kita kesana kemarin bukan agar kita tahu sedikit. Tatkala mengeluh, Rasulullah SAW waktu itu sedang sibuk beliau bagi. Beliau tidak terlalu hiraukan yang mengeluh, beliau bagi. Baru setelah beliau bagi, sudah selesai dibagi, barulah didekati yaitu kaum Ansor dan dikumpulkan. Ya, Allah SWT. Saya sengaja bahas ini ya, ingat ini. Kita menghadirkan orang soleh kan luar biasa kan. Kalau kita sebut-sebut rajanya orang soleh yang menjadi sumber. Kalau menjadi wali kan harus kita tiru ahlaknya Rasulullah. Kalau wali kutub kan meniru semua ahlaknya Rasulullah SAW. Jadi kita minimal berapa kan? Ya, agar jadi santrinya Rasul melalui Maulana Syekh. Apa tadi namanya? Aduh, maaf, sudah kenal ya. Singkat cerita begini. Beliau memberitahu cerita yang nanti dibaca di sejarahnya. Ternyata yang diberikan dunia itu amatardawna ya ma'syarul ansor, tidakkah kalian ridha wahai kaum ansor, ya kan? Lahumud dunia, untuk mereka bawa dunia. Wa antum, sebelumnya kan Rasulullah SAW itu sebut Ansor dulu saya diusir, ternyata yang apa? Yang menyelamatkan kaum Ansor, tatkala dihina yang menyelamatkan kaum Ansor. Kan berarti kaum Ansor cinta kan? Benar ya? Nah, sekarang tatkala sudah sukses, ya, dan juga beliau sebut juga setelah Rasulullah SAW datang, ternyata kaum Ansor yang bermusuhan Bani Aus dan Khazraj itu, ternyata setelah Rasulullah SAW datang, apa yang terjadi? Datanglah keberkahan kan, ya kan? Mereka bersatu, ya kan? Dan berbagai keberkahan yang lain. Nah, dan beliau sebut, tidakkah engkau rela wahai kaum Ansor? Mereka pergi membawa dunia ke Mekah, ya kan? Dan kalian akan pulang ke Madinah kembali bersama Rasulullah. Apa yang itu? Iya. Rasulullah SAW itu milih ke Mekah yang paling tempat yang dicintai atau milih Ansor? Milih Ansor kan? Padahal beliau sangat cinta kepada Mekah, tapi beliau justru memilih kembali bersama Ansor dan meninggal di Madinah. Sudah sampai sana, sudah kan? Selesai kan? Nah, jadi kan yang menyuruh kita belajar bahasa Arab lah, mencintai bahasa Arab lah, kan kita sangat ditekankan lah bisa bahasa karena bahasa agama kita dan merupakan juga bukti cinta kepada Rasulullah SAW, ya kan?
agar kita tahu kenapa kita belajar bahasa Arab. Antara lain apa ya, ada ulama besar ini ya, karena untuk memberikan kita kesempatan ngomong ya, walaupun ada ulama-ulama ya ulama-ulama ya yang itu ngomong kan ya. Nah, jadi kita diamanahkan dipilih sebelum kita mencintai terlebih dahulu kita sudah dicintai. Maknanya begini, kan sebelum Allah menciptakan surga dan neraka, apakah Allah sudah tahu penghuninya? Jumlah penghuninya sudah ditahu? Ya, gimana akidah kita harus menawar jamaah? Sebelum Allah menciptakan surga dan neraka, apakah Allah sudah tahu penghuninya? Ya, ada ya. Boleh kan ketawa kan? Iya. Ternyata apa sifatnya Allah? Allah sifatnya alamul ghuyub, alimun kan? Allah itu maha tahu. Maka yang Ahlussunnah wal Jamaah, Allah sebenarnya sudah tahu kan siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Kalau tidak tahu dong, mana sifat Allah maha tahu? Kan sudah jelas mana yang selamat, mana yang tidak. Maaf, ini kan pembahasan khusus ya. Kenapa kita beramal katanya tidak disuai muslim kan? Kenapa kita beramal kita tidak bertawakal beramal? Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Segala sesuatu itu akan dipermudah menuju garis akhirnya ya kan? Kalau memenuhi surga biasanya dia akan kerjakan hal-hal yang baik kan? Jadi kalau memang jodoh mungkin dia suka ada tanda kan yang belum berjodoh. Kalau memang mau dikasih jodoh seumur hidup kan, ya saja cara jodoh. Jadi maknanya maksud kami tidak mungkin kita melangkah ke sini mencintai bahasa Arab. Tak mungkin kita melangkah ke sini kecuali pasti ada cinta. Iya, itu kan. Jadi terpaksa kasih cinta atau revolusi gimana? Nah, atau mungkin karena tiba-tiba anginnya dipaksa. Jadi kita ke kantor ini tentu gak ada, ya kan? Kita lebih baik jauh di mata dekat di hati daripada dekat di mata jauh di hati kan? Itulah Rasulullah walaupun jauh di mata masih dekat. Daripada Abu Jahal dekat di matanya jauh di hati bahaya. Bahasa Rasulullah ini kita tidak tahu kan, tapi kita usahakan dia dekat dengan mempelajarinya. Jadi yang mau itu kayak bisa dari topiknya gimana? Paham tadi ini maksudnya? Sudah ya. Nah. Jadi kesimpulannya tadi, Ansor itu penolong. Kalau kita tolong Rasulullah SAW, tidak sih ditolong secara majali, maknanya beliau mulia. Kalau menjadi mulia maka harus tempel diri dengan kemuliaan. Jadi wali kan menjadi wali karena menempel dengan Rasulullah. Kunna di akramil anbiya ikunna akramal umat. Karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Rasulullah SAW, umat Nabi terbaik, maka menjadilah kita umat terbaik. Ya kan? Ya. Nah, jadi kan kita sudah jadi umat terbaik. Walau sa'in al-ahdad bila kawfat najaib di Ahmad Mawalid dan wajib. Kalau kita berjalan untuk berterima kasih karena dijadikan umat Rasulullah SAW, makin maka kita berterima kasih ke Madinah.
akibat. Maka belum membalas kesyukuran kita karena perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi kita bisa menjadi Muslim, mengenal integritas juga kan. Kita mau berterima kasih, maka kita usahakan berterima kasih dengan mempelajari bahasa Arab. Ya. Insya Allah kalau sudah bisa bahasa Arab, kita ngobrol dengan guru atau yang pastinya kita akan terasa jauh rasa kan? Rasanya di Rasulullah itu beda. Kalau ngaji kitab kita pakai terjemahan sama dengan bahasa, rasanya beda. Sementara untuk menjadikan orang tinggi makomnya kan dengan rasa kan, ya. Karena rasa tidak pernah bohong. Ya, tidak pernah bohong ya. Iya. Benar ya. Ya, rasa tidak pernah bohong. Sayyidina Abu Bakar kenapa lebih tinggi dari sahabat yang lain? Apa karena banyak sholat sunat? Apakah karena banyak puasa? Udah kan? Kata Imam Baihaqi, kata ulama-ulama itu alam fi karena rasa yang ada di hatinya Abu Bakar, ya kan? Kalau yang tinggi rasanya ma'rifatnya, kalau sedikit sekali kan tinggi ya. Kalau yang enggak rasanya kurang mungkin 1000 kali belum sampai mana. Nah, makanya enak itu tergantung rasa kan, semakin lama semakin enak. Maka semakin cinta, maka semakin maaf ya, saya sebenarnya kemarin ya Pak. Nah, jadi bahasa Arab itu atau kita kuring dan sebagainya, insya Allah kita akan kuat itu karena cinta, karena rasa nggak pernah bohong, itu kan cinta bahasa. Nah kira-kira maaf ya, saya boleh kita itu kan bisa diperoleh karena doa kan, doa kita berdasarkan semuanya doa selawat. Nah, belum diganti sebenarnya ini mukadimah tadi kan? Ya, mukadimahnya ketahuilah, usahakan kita menjadi muridnya Rasulullah, tilmiznya Rasulullah, ya kan? Tilmiznya Rasulullah menjadi muridnya Rasulullah, maknanya kita belajar di guru-guru kita untuk mengenal Rasulullah dan sampai mengenal Allah melalui cinta ya. Cinta bahasa Arab. Sudah sampai sana ya. Maaf ya, saya mungkin sedang kesini tadi, apa yang saya ingat, makanya seharusnya saya mau ngomongkan bahasa Arab ini berubah ngaji antum berbicara Rasulullah ya. Dulu ya. Kita lupakan sedikit lupa ya. Jadi ini apa tadi sampainya? Jadi tentang bahasa kita jadi ansor kan. Sedikit kan misalnya yang senang kan, sedikit yang datang misalnya. Maka beruntung lagi kita, nama kita itu lebih cepat kan diketahui kalau sedikit. Semakin sedikit sahabat dulu atau hafal sahabat yang 313 tidak, belum hafal kan 313 sahabat yang kalau nama mereka secara sebab kita tidak muslim kan, sehingga yang bertawasul dengan mereka itu kan luar biasa kan. Yang bertawasul dengan mereka itu luar biasa cepatnya terkabul kan. Tapi justru yang kita hafal itu berapa? 4 kan. Kenapa? Karena lebih sedikit. Nah, kira-kira kalau sedikit yang kita bahasa Arab, siapa yang untung? Yang sedikit. Siapa yang dapat musibah? Yang baca yang ikut. Jadi kalau sedikit, justru di sana kita harus senang. Sebagaimana tadi sahabat Ansor itu tidak diberikan
harta dulu. Justru mereka mendapat nazroh. Mereka mendapat nazroh. Kan kalau mau mendapat nazroh itu kan kalau banyak-banyak kan sulit. Justru kita dapat perhatian itu kalau sedikit. Paham ini? Tidak paham ya. Kita kenalan sama Bapak Amir kan kalau sedikit, teman kita kan sering kan dikenal kita kan. Ya dikenalnya kalau udah dikenal apalagi dicintai kan. Kalau kita meninggal masa ada dihadiri kan, apalagi punya ilmu seperti pulsa. Begitu juga kita mungkin melalui sholat sunat kita kurang kencang kan, melalui ini dan itu kita kurang. Tapi ada tarikan misalnya mencintai bahasa Arab kan, kalau Al-Quran kita cinta luar biasa kan. Kita belajar meninggal dunia dalam cinta Al-Quran kan, nanti dihadiri kita seperti orang pergi haji oleh malaikat. Karena kan bahasa Arab juga termasuk ilmu Al-Quran kan. Halo guys, ya sudah. Ya, maafkan saya ya, saya mau ke sana kemari ini mungkin semoga ada faedah. Ya, ini saya. Oke. Ya, apa tadi ya? Allah. Ya jadi itu perjuangan itu baru dikatakan cinta, buktinya adalah setia. Baru dikatakan cinta, buktinya adalah pengorbanan, tidak pengorbanan dan setia kan? Setia. Saya kan belajar mencintai bahasa Arab ya. Saya belajar mencintai bahasa Arab, tapi sekarang belajar. Jadi dulu semenjak di sini kami sering berbahasa Arab, ya sering berbahasa Arab. Alhamdulillah pernah dikatakan sombong itu saat itu kita mau marah, tapi justru alhamdulillah kan, iya kan dihina kita. Kadang masih madrasah MA masih itu. Cinta itu kapan datangnya bahasa Arab, pokoknya lama-lama cinta datang kan. Sampai sinilah saya ceritakan sampai kita di sini. Kita mau membahas Arab kan pancor, misalnya kita bilang, mari kita bahas Arab kan pancor, kita bilang kan. Kita mau bahas Arab kan pancor, masya Allah, luar biasa keinginan kita kan. Kita ceritanya mau berbahasa. Jangankan pancor mau berbahasa Arab. Ya, tetangga-tetangga kita pun bahasa Tatar kan. Tetapi di sana ada tanda tanda. Kan kalau kita ada keinginan merubah keliling kita, berarti siapa yang berubah sebenarnya saat itu? Kita kan, ya kan? Ya. Nah, jadi kalau antum mau merubah, saya akan berubah ini, ya pasti antum dengan tidak sadar tergerak untuk merubah diri. Maka kalau ini cepat merubah, buatlah niat untuk merubah. Paham? Misalnya mau pinter, niatkan diri untuk membuat orang pinter, nggak bisa sampai sana. Maaf ya. Nah, jadi kalau mau jadi orang bisa, ya niatkan diri jadi guru lah begitu ya, minimal jadi guru ya. Tapi sih jadi guru kan, niatkan diri, saya nanti saya mau jadi guru ngebar, saya nanti mau jadi guru apa, guru bahasa Arab, mau guru ngaji, semuanya nanti aku menjadi guru ya kan. Otomatis kita akan tergerak hati kita menjadi tapi kan aja dulu ya, sana dulu. Makanya menulis itu kan menulis itu sudah jadi guru kan, minimal dari untuk diri sendiri. Nah, apa tadi ini? Jadi kalau antum mau mengubah misalnya, ini saya mau, itu sudah keberkahan kan, karena ditaruhkan dalam hati. Karena sekeliling kita ya berubah, kadang enggak, tetapi yang paling poin adalah kita yang berubah. Sampai sana kan?
Kemudian ada istilahnya mundur teratur. Ada istilahnya mundur teratur ya belum sana. Kami cerita dulu. Mirip-mirip lah kita kan nanti. Ustaz Adib juga dulu kencang berbahasa. Kan yang berubah, yang mau dirubah Allah Alam berubah kan, tapi sebentar, ya kan? Tetapi justru yang dapat manfaat itu adalah beliau kan, yang mau merubah orang. Beliau kan jadi tuan guru sekarang, jadi apa? Jadi pejuang kan? Apa ya? Beliau kan jadi pejuang. Itu karena berkat keinginan beliau berubah kan? Justru kita bersyukur kita yang dipilih untuk menggerakkan berubah kan? Dan pilihan itu sebelum kita mau sudah Allah maha tahu, ya kan? Sebelum kita jadi umat Rasulullah kan Allah sudah maha tahu menakdirkan. Alhamdulillah. Maka kalau zaman dulu pasukan Rasulullah SAW itu kan memegang pedang, ada diutus ke Bahrain seperti ala Al-Hadrami kan, sampai diberikan beliau karomah jalan di atas laut kan selama 8.000 pasukan. Kenapa dikasih karomah? Karena menjalankan tugas kan, ya kan? Halo, kenapa antum dikasih karomah, dapat uang dikasih sama ibu beli bensin ke sini? Karena antum menjalankan tugas, ya kan? Tugas sebagai tulak, bukan tugas sebagai pengedar. Paham ya? Pengedar ya. Al-Hadrami karena tugas yang beliau emban menyambung ajaran Rasulullah SAW, beliau dikasih karomah jalan di atas laut ya, sama 8.000 pasukan. Sahabat Sakinah itu kan bawa tugas dari Rasulullah, beliau terdampar. Kalau antum mau baca ada di kitab Abdul Ain namanya Al-Asbahani Berarti. Itu justru beliau bilang sama singa kan? Beliau itu bilang sama singa itu kan, wahai Abul Haris, kan? Wahai tukang jaga lah. Anda Sakinah maula Rasulullah. Saya ini Sakinah, ini pembantunya Rasulullah. Ya kan dikasih karomah. Karena setiap orang yang menjalankan tugas Rasulullah itu punya cahaya. Cahaya itu disebut aura kalau tulis artinya. Karena nanti kita pergi misalnya kan, kita pergi nggak ada uang, tapi ada cahaya tulap itu kan, kita mau minjem uang, ya ini kasihan saya kasih kan. Nah sekarang kalau udah hilang kasih kita mau minjem, orang lihat cahaya kita, ini cahaya auranya aura negatif misalnya. Jadi kita itu kata kita kurang bisa bahasa Arab. Tapi kenapa kita difungsikan? Karena ada cahaya. Ya, cahaya itu disebut aura. Bukan aura boleh. Maafkan saya ya. Bukan ada. Itu kejar aura itu disebut nur. Dan jangan dikhawatir ini ya. Contohnya siapa dulu sahabat Jabir? Banyak sahabat. Sayyidina Ali aja dulu pernah mau minjem air di Yahudi itu. Waktu Rasulullah mengeluarkan karomahnya, justru Sayyidina Ali itu dikasih minjem. Kenapa? Karena aura orang soleh. Maka ma'at itu bahasa Arabnya penting, tapi yang tidak kalah penting dari bahasa Arab itu adalah aura ma'at. Aura ma'at pertahankan ya. Aura ma'at. Saya ini ya terbawa putih ya. Dulu pakai baju putih terus ada gininya kayak TGV itu dikatakan kita kirim TGV ya. Pergi safari baru melihat ujung kopiah saja, wow udah kelepek mungkin orang ya katanya Allah. Aura TGV itu dulu kuat di gajinya kan. Maaf saya. Tapi begitu dulu kita cinta ke guru kita, maka kita dikasih auranya kan. Maka hati-hati kalau udah cinta sama guru, walaupun artinya aura, arti cahaya itu ya. Jangan sampai padam kan. Masya Allah.
Nah, bahasa Arab ini punya aura juga baik yang dikejar auranya kan, baru ilmunya ya kesana dulu lah. Kayak aura itu cinta itu bahasa Arab kasih aura. Cinta TGB dikasih aura TGB, cinta manusia dikasih aura namanya. Jadi ini katanya untuk sudah hafal itu min alamati barakatil ilmi istihdarul masyayikh. Tanda ilmu itu barokah, kita akan menghadirkan masyayikh kita, guru kita, mungkin di benak kita. Misalnya ini antum 1 juta jamaah kan ini ya, tapi kan 1 juta jamaah kan ini berapa jamaah? Kita mau pidato, siapa kita ingat? Kalau kita ingat guru kita, tiba-tiba mirip kita gayanya sama guru. Kalau kita ingat siapa udah yang positif. Tapi kalau kita ingat yang di sini misalnya, yang di sini, mungkin di sini hadir misalnya kan kekasih-hatinya kan jadi grogi misalnya. Jadi yang diistihdarkan, yang dihadirkan adalah misalnya ini pintar semua, ini hilang jadinya hafalan. Kita jadi usahakan kita itu makanya disuruh punya guru. Dalam bahasa Arab siapa untuk menghadirkan guru kita kan otomatis itu guru kita itu datang apanya lah, gayanya kehafalan. Maaf ya, sebutkan jadi alamat min alamati barakatil ilmi istihdarul syai'i, itu kan? Sudah kan? Sudah. Apa tadi? Dari mana tadi ya? Dari mana? Sahabat Jabir ini tentang aura, aura positif, aura mahabbah Rasulullah, mahabbah guru-guru kita. Jadi di dalam bahasa Arab itu setelah akhlak atau disebut nur, cahaya, aura, barulah usahakan ke ilmu. Ma'had, kita sudah punya aura ma'had, akhlak ma'hadat, baru ilmunya di sana. Nah, kan sudah kita maklumi kan kata Imam siapa gurunya Imam Syafi'i, Ibn Idris, kata Imam Malik, ja'al ilmaka ilman wa akhlaqaka dakikon ya, wahai Ibn Idris, jadikan ilmumu itu seperti garam dan akhlakmu itu seperti tepungnya, ya kan? Kalau buat jajan garamnya 1 ember, tepungnya 1 kobokan, Masya Allah, pasti itu error. Yang bercanda, antum ini kan pintar sekali. Misalnya sudah jadi murid, tapi terlalu pintar aja, wah ini error ini, terlalu pintar bro. Kan kalau error kan pasti rumah sakit jiwa. Misalnya, ya kan? Misalnya, jadi kita ini tidak bisa lain-lain kita bisa lain-lain. Iya. Kita kan pintar, tapi akhlak nggak ada. Kita pintar aja kita tambahkan akhlak nggak ada, maka di saat itulah kita sedang jadi orang gila. Iya kan? Halo? Paham tidak ini? Jadi kewarasan orang itu bukan sekadar ilmu dikeluarkan semua, tapi juga akhlak. Misalnya kan nanti saya keluarkan, misalnya saya punya ilmu apa, saya keluarkan, padahal jam sudah jam 12. Iya. Kan kalau nafsu amarah kita, misalnya guru kita sedang ceramah ini, kalau nafsu amarah kita masih tahan, kalau nafsu amarah kita memang kabur. Kalau mending kalau itu kurang ajar kan. Iya. Kadang kita ngaji di Auror, nafsu amarah kita akan selesai ini, ya. Ada maaf ada ya.
Jadi apa tadi? Ya itu santri Rasulullah itu para sahabat itu karena melihat langsung Rasulullah SAW, jadi auranya yang kencang, akhlaknya yang lebih. Baru sampai Said ini Jabir itu diterangkan di dalam ilmu nubuwah itu akhlaknya telah. Jadi kita menghormati guru-guru kita ini itu penting sekali. Beliau itu di gereja ikut sama teman, dan beliau masuk gereja. Di sana dalil boleh kita masuk gereja, kita Muslim dengan berbagai motif. Ya. Itu ada di dalam ilmu nubuwah. Dalam ilmu nubuwah itu karya Imam Baihaqi, Imam Abu Nuaim, Asbahani. Nah, saat beliau di sana langsung beliau ditanya sama pastor. Taruhlah bahasanya, ente ini pasti pengikutnya Muhammad. Itu kan, kok bisa ditahu? Padahal dia kenapa? Dia sebutlah ada nur, ada cahaya, ada auranya, aura positif. Oh, engkau ini benar akhirnya mau sembunyi kan ditahu kan? Halo? Mau sembunyi kan ditahu kan? Alimun kan artinya pintar, berilmu kan? Alimun artinya ilmu. Kita tidak usah mau terkenal, cukup kita tambah ilmu saja dengan Allah. Rajulun a'lam artinya kan orang sumbing kan? Alam artinya kan lebih mengetahui atau paling mengetahui. Rajulun a'lam artinya kan orang sumbing di bahasa Arab kan? Kenapa? Orang berilmu itu pasti dia seperti orang sumbing, pasti terkenal. Alamun juga artinya bendera. Nah kalau bendera itu kebanggaan kan? Dikenal kan? Maka orang berilmu itu mau dipromosikan atau tidak dikampanyekan, pasti lama-lama akan dibawa sama rohaniahnya itu. Cahaya itu akan menjadikannya terkenal apalah ya. Jadi tidak usah terkenal, tapi maulah menjadi orang berilmu. Walau hukum terkenal itu kan sunnah, kadang-kadang bahkan wajib, bisa juga haram kan. Siapa yang paling terkenal? Rasulullah paling terkenal kan, makhluk paling terkenal kan. Ya, yang tidak kenal hanya asyul jinni wal insi kan. Yang tidak mengenal Rasulullah itu adalah jin dan manusia yang membangkang. Batu kenal Rasulullah SAW, hewan kenal, jin kenal. Semuanya itu kenal. Kecuali yang tidak kenal adalah asyul jinni wal insi. Yang bahaya kalau kita yang tidak kenal kan. Berarti kita masih ada pemahaman. Jangan. Jadi wajib kenal Rasulullah SAW, lebih dari kenal calon antum. Aku belum kenal Rasulullah SAW secara mati kan bahaya juga. Jadi kita di sini juga kan dalam rangka mengenal Rasulullah SAW. Maaf ya, saya bisa mengalami apa sampai tadi. Mungkin penuh apa itu. Jadi itu ya. Udah nih kita nanti. Aura nur.